wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan ini nama saya Yola Amelia dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 4 Tasikmalaya. Jadi, di presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab beserta pencegahan dari penyakit HIV dan AIDS. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih penyakit HIV itu apa? Kalau belum tahu, saya bantu jelasin ya. HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh kita loh. Nah, sekarang udah tahu kan pengertiannya tuh apa? Lanjut ke penyebabnya ya. Umumnya, penyebaran virus HIV atau AIDS yang terjadi di negara Indonesia seringkali melalui hubungan seksual yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik saat menggunakan penggunaan narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dan AIDS bisa juga menularkan kepada orang lain bahkan saat mereka terinfeksi beberapa minggu loh. Nah, kesimpulannya, semua orang beresiko terinfeksi HIV dan AIDS. Berikut penyebab alasan dari penularan penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, ada hubungan seks tanpa kondom baik sesama jenis kelamin maupun heteroseksual. Yang kedua, sering membuat tato atau melakukan tindik dengan alat yang tidak steril. Yang ketiga, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit kelamin seperti penyakit HIV dan AIDS ini. Yang keempat, penggunaan suntik narkoba bekas orang yang terinfeksi penyakit HIV dan AIDS. Yang kelima, berhubungan seksual dengan pengguna narkotika. Yang keenam, menularkan lewat dari ibu yang terinfeksi HIV atau AIDS secara genetik ya. Dan yang terakhir, ketujuh, HIV dan AIDS juga dapat disebabkan oleh penularan pada media cairan tubuh seperti air mani, susu ibu yang sudah terinfeksi, cairan vagina, dan juga darah. Nah, sekarang udah tahu kan penyebabnya? Kita harus tahu dong ya pencegahannya gimana. Ada beberapa tips dari saya untuk pencegahannya loh. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gunakan alat kontrasepsi yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vagina maupun anal. Yang kedua, hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Nah, harus setia loh ya artinya. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV dan AIDS saat akan menikah, sehingga bisa sama-sama melakukan tes PCT. Dan yang keempat, saya jelasin dulu ya. Jadi PCT itu testing serangkaian tes untuk mengetahui negatif dan positif jika terkena penyakit HIV. Gitu deh ya kurangnya. Yang kelima, diskusi dengan dokter jika didiagnosis positif HIV dan AIDS saat sedang mengandung atau disebut juga hamil agar persalinan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga bertujuan agar janin sehat dan tidak terinfeksi HIV dan AIDS. Yang keenam, bersunat untuk mengurangi resiko. Nah, bersunat itu dalam agama juga penting. Jadi ada alasannya ya. Yang ketujuh, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV dan AIDS, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV atau AIDS, maka kita harus segera ke dokter agar bisa mendapat post-exposure prophylaxis PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Nah, gitu deh ya. Maaf kalau salah dalam penyebutannya. Sekian dari presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca, pendengar, ataupun yang nonton ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.